Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa menumbuhkan karakter dan kebajikan. Ukulele beta suka. Dalam catatan sejarah dunia, alat musik ukulele ditemukan di Hawaii tahun 1879 dengan nama Braginho di Braga dan dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Portugis yang datang untuk mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, khususnya Pulau Banda. Oleh orang Maluku sudah menjadi musik tradisional daerah, khususnya di Pulau Ambon, Saparua, Seram, Banda, dan lain-lain. Di Ambon sendiri saat ini ukulele dibuat dari dua jenis bahan, yaitu dari batu kelapa atau tepung kelapa dan bambu yang unik. Melihat kondisi anak Ambon yang sudah masuk dalam situasi yang menyedihkan, yaitu candu gadget dan game online yang sangat berdampak negatif bagi pertumbuhan anak karena radiasi gadget itu dapat merusak retina mata dan juga saraf otak. Karniko Tulalisi yang dibantu oleh musisi Ambon Rio Efruan lalu membentuk grup ukulele kecil yang dimulai dengan anak yang berjumlah 8 orang dengan tujuan mengalihkan mereka dari candu gadget ke hobi bermain musik. Dari 8 anak itu lalu bertambah menjadi 40 anak dan terus berkembang menjadi 60 anak di Desa Amausu, Kota Ambon. Karniko juga berkoordinasi dengan Kepala Dinas Wali Kota Ambon supaya memasukkan musik ukulele sebagai bagian dari muatan lokal yang diajarkan di sekolah SD dan SMP. Tepat tanggal 23 Juli 2019, bertepatan di SD Impres 42 Amausu, utusan dari SD Impres 42 Amausu, SD Negeri 1 Amausu, SD Negeri 2 Amausu, dan SMP Negeri 11 Ambon berkumpul untuk launching ukulele Go to School yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. Saat ini beberapa sekolah sudah mulai mengajarkan musik ukulele, salah satunya SD 65 Ambon. Mereka sudah mempunyai grup sendiri, bahkan membuat monumen ukulele di taman sekolah. Saat ini komunitas ukulele di Ambon dengan nama besar Amboina Ukulele Kids Community atau AUKC mencapai 160 anak di Ambon dan 30 anak di Pulau Banda yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan suku bangsa. Di Amboina Ukulele Kids Community, kami mengajarkan toleransi dan kepemimpinan serta melatih anak-anak berjiwa sosial yang tinggi dan memiliki rasa tanggung jawab sebagian dari pertumbuhan pembentukan karakter anak Maluku.
AUKC mendapat dukungan ukulele bagi anak kurang mampu yang berjumlah 80 buah ukulele dari warga Australia, Costa Rica, New Zealand, dan juga para tokoh Maluku baik yang ada di Ambon maupun juga di Jakarta. Saat ini jumlah AUKC terus bertambah dengan belajar virtual karena COVID-19. Wow, itu keren banget. Baru pembukaan videonya aja udah membuat ingin bergoyang gitu kan. Dengerin enak banget tadi tampilan videonya. Nah, ini aku mau tanya-tanya nih sama Mas Niko. Ini kan Mas Niko kan membuat AUKC bersama musisi Ambon juga yang lainnya gitu ya, Mas ya. Dari yang tadinya jumlahnya sedikit tadi dibilang sampai jumlahnya jadi banyak. Kemudian nggak cuma bermain musik nih, anak-anak diajarin toleransi juga, diajarin untuk bisa berkembang juga dan menjauhkan mereka dari gadget. Banyak hal yang dipelajari di sana. Nah, pertama-tama apa sih Mas yang mendasari Mas Niko nih untuk membuat AUKC ini gitu? Oh, oke. Terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kenapa waktu tahun lalu saya lalu terinspirasi untuk membuat Amboina Ukulele Kids Community. Kita melihat bahwa candu gadget ini menjadi berbahaya karena sudah seperti penyakit yang susah untuk disembuhkan. Karena anak-anak kita itu lalu sudah seperti sakau akan game online dan tidak bisa dialihkan dengan apapun. Lalu saya berpikir untuk mungkin lewat musik kita bisa sedikit-sedikit mempengaruhi mereka untuk keluar dari ketergantungan game online itu. Nah, jadi saya coba, kebetulan dari kecil saya suka main ukulele dari tempurung kelapa waktu kecil. Dan saya sebelum bikin Amboina Ukulele Kids itu kebetulan saya sempat ikut Australian Award di Brisbane, belajar tentang sustainable tourism. Nah, di sana itulah saya berpikir untuk membuat anak-anak di Ambon bisa terselamatkan dari radiasi gadget. Karena ini sudah menjadi masalah bukan anak Ambon, tapi saya pikir sudah menjadi masalah anak-anak seluruh Indonesia. Orang-orang tua sudah pada pusing juga ini dengan bagaimana menghentikan anak-anak dari candu gadget di PUBG dan lain-lain yang cukup mereka menyita waktu anak-anak untuk bermain bisa sampai 3-4 jam per hari. Waktu pulang ke Ambon, saya mencoba dari rumah saya dengan 8 anak. Saya punya anak 2 dengan tetangga-tetangga punya anak. Ajak yuk main ukulele, Niko aja. Waktu main, saya posting di Facebook. Ini salah satu cara untuk saya mau alihkan anak-anak dari candu gadget ke bermain musik. Jadi waktu itu saya tuh belum terpikirkan untuk nilai-nilai yang lain. Pada awalnya tuh masih sederhana, penting anak-anak terselamatkan dulu dari candu gadget. Ternyata postingan, jadi medsos ini penting sekali memang untuk menyampaikan pesan atau apa yang mau kita lakukan. Besok hari waktu saya pulang kerja itu sudah ada 20 anak di rumah saya yang siap datang untuk belajar ukulele tanpa punya ukulele. Sampai di rumah, wah ini ada ngapain ini banyak-banyak. Nah, ini mama suruh saya datang buat belajar main ukulele dari rumah. Terus saya lalu senang sekali, ini interestnya anak-anak mau belajar. Terus saya ajar pakai 8 ukulele yang ada. Terus posting lagi ke Facebook. Tiba-tiba besok tuh malah sudah membengkak jadi tambah 10 lagi, 30. Terus berkembang jadi 40. Pas 40 itu saya lalu menulis di media sosial, di medsos. Wah, saya butuh donasi ukulele buat anak-anak orang yang orang tuanya kurang mampu yang datang ke saya. Karena kalau ukulele yang bagus itu harganya sekitar 600.000. Kan kalau 600.000 kasihan. Ada keluarga-keluarga yang kesulitan untuk membeli. Postingan Facebook itulah saya dikasih
donasi ukulele buat anak-anak sejumlah yang 45 tadi. Masih pakai ukulele yang murah, yang 150 ribuan. Nah, kita lanjut terus di situ. Jadi belum kita pikirkan untuk ukulele berdampak ke bidang-bidang yang lain, sektor yang lain, nilai-nilai yang lain belum. Kita masih fokus pada anak-anak. Ternyata mereka suka sekali ini. Ketika berjalan, jadi saya buat Amboina Ukulele Kids. Anak-anak saya ajar main musik, tapi saya juga belajar. Saya menulis nilai-nilai yang bisa saya saya ajarin ke mereka. Jadi kita lalu didatangin juga dari anak-anak Muslim yang datang untuk main musik. Karena saya tinggal di Amaus itu mayoritas Kristen. Lalu besoknya tuh datang juga anak-anak dari Waihaun, dari saudara Muslim datang dan main di situ. Saya jelasin ke anak-anak, musik membuat kita hidup tanpa perbedaan. Musik mempersatukan orang. Musik itu membuat orang bahagia. Musik tidak membuat orang marah-marah. Dan orang yang bermain musik adalah orang yang berbahagia. Sehingga anak-anak yang bermain musik adalah anak-anak yang sangat berbahagia. Mereka juga belum mengerti bahwa ini akan berdampak buat mempengaruhi kemampuan belajar mereka di sekolah. Jadi setelah saya latih 3 bulan, saya diskusi dengan guru juga. Kebetulan dekat dengan SD Impres Amausu. Saya diskusi dengan guru-guru di situ juga. Ini bagaimana ada perubahan 3 bulan, 4 bulan ini anak-anak punya gaya belajar bagaimana. Ternyata gaya belajar mereka cukup meningkat. Jadi ada perubahan. Saya menulis di situ. Oh, ini ada perubahan, ada pengaruhnya. Karena mereka sudah mulai beralih dari candu gadget, menguranginya, dan sudah mulai fokus belajar. Saya jelaskan ke anak waktu itu masih 50, saya bilang, kita tidak bisa memang terhindar dari modernisasi permainan buat anak-anak, seperti game online dan sebagainya. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan kita punya kebudayaan, kita punya culture, kita tidak bisa meninggalkan. Kita tetap, anak-anak bisa menikmati modernisasi di zaman milenial yang saat ini kalian ada, tapi nilai-nilai budaya, musik-musik budaya itu juga kalian harus tetap pertahankan, sehingga balance ini kehidupan kalian tuh jadi lebih indah. Jadi saya tuh lalu tidak mengatakan ke mereka bahwa harus stop, jangan lagi itu ikuti game-game online dan segala macam, tidak juga. Karena ini mereka hidup di zaman yang seperti ini, yang modern, sehingga mereka menikmati itu, tetapi mereka juga menikmati kita punya budaya musik. Lalu setelah berjalan, kita pertama kali itu berpikir untuk bikin konser Ramadan. Mayoritas itu ukulele yang jadi di situ. Sorry tadi jaringan. Kita bikin konser Ramadan di Ambon dan anak-anak Kristen itu mereka belajar nyanyi lagu Kunanta. Nah, waktu mereka pentas tampil itu anak-anak Muslim juga kaget bahwa yang nyanyi ini ternyata anak-anak sekolah minggu. Jadi saya bilang ke anak-anak Kristen, saya bilang begini, ini kita Ambon, kita paling bersyukur kita punya yang namanya kearifan lokal bela gandong, Islam Kristen jadi saudara. Jadi kita anak-anak yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita anak-anak yang merayakan Natal juga. Ini menjadi kekayaan kita. Kita hidup bersaudara, berdampingan, menjaga toleransi di Ambon, sama dengan menjaga toleransi Indonesia, sama dengan menjaga perdamaian dunia. Lalu kita bikinlah konser itu. Luar biasa, anak-anak cukup senang sekali. Dan di Desembernya itu, kita membuat juga kegiatan yang sama, Natal, untuk semua anak juga. Jadi dengan musik, anak-anak belajar tentang toleransi. Nah, nilai-nilai yang kita ajar seperti mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang dilatih untuk bersabar. Karena melatih 1 kunci, 2 kunci, 3 kunci, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Kadang ada anak-anak yang daya tangkapnya cepat, tapi kadang anak-anak ada yang daya tangkapnya agak lambat. Jadi untuk anak-anak yang daya tangkapnya lebih lambat itu tentunya buat saya, buat Rio Efron yang bantu saya, tapi tentangan buat anak-anak sendiri juga. Karena kan mereka lebih cepat bosan. Tapi dengan kita kesabaran kita, mereka juga sadar bahwa saya ingin tahu dan memang mereka sadar sudah belajar kesabaran di situ. Saya pernah ditanya sama waktu kira-kira kesulitannya untuk saya di Amboina Ukulele Kids seperti apa? Tantangannya banyak. 100 anak datang ke saya itu 100 masalah. Banyak anak-anak yang nakal.
Tapi lewat musik, lalu saya bisa mengarahkan mereka ke lebih baik dari sebelumnya. Dan bahkan ada anak yang pertama kali datang itu matanya itu sudah ada gangguan lah. Karena matanya terus berkedip setiap detiknya tuh mata berkedip. Saya tanya ke orang tuanya, ini anaknya matanya kenapa? Nah ternyata karena ini main game online itu cukup banyak dalam waktu 1 hari. Tapi setelah dia ikut 3-4 bulan, setelah 5 bulan matanya sudah normal. Jadi kita juga berkata bahwa memang ini berdampak cukup positif buat anak-anak punya perkembangan. Lalu kita di satu ketika, karena Amboina Ukulele Kids itu musik yang terdiri dari berbagai anak-anak, ada Caimin, ada anak-anak Sulawesi, ada anak Batak juga, semua berkumpul di situ ada. Sehingga kita di Ambon sudah seperti kayak jadi model dari sebuah komunitas musik. Tahun 2019 datanglah utusan dari delegasi dari Afghanistan. Afghanistan itu datang ke Ambon untuk belajar studi banding tentang toleransi umat beragama di Ambon. Oleh Pak Wali Kota lalu mengundang lain anak Amboina Ukulele Kids untuk hadir di situ dan main musik. Mereka bercerita delegasi dari Afghanistan. Pas seiring kita berjalan, kita lalu seperti tadi di sinopsis bilang, saya pikir ini ukulele harus sustainable dan kita kini harus bekerja sama dengan pemerintah kota. Saya ketemu Kepala Dinas Pendidikan Kota, ketemu Wali Kota, dan akhirnya kita sepakat bahwa ini akan dimasukkan ke pelajaran sekolah. Itu nanti urusannya Kadis Pendidikan. Jadi bertepatan dengan Hari Anak tahun lalu, 23 Juli kita launching ukulele Go to School di Amanusu di sekolah. Sehingga saya juga lalu beralih jadi guru seni yang freelance, membantu guru-guru di sekolah untuk mengajar ukulele di sekolah. Nah, ini anak-anak lalu jadi berkembang tambah banyak. Saya bilang ke mereka, saya tidak bisa ajar, atau Bung Rio yang bantu saya, kita tidak bisa ajar 100 anak, terlalu sulit. Tetapi kita lalu menggunakan sistem mentor sebaya. Jadi kita ajar 50, kasih pintar main, lincah main. 50 ini yang mengajarkan 50 anak yang datang dari belakang, yang belum tahu main. Saya bilang buat anak-anak yang 50 yang sudah tahu main, untuk mengajarkan anak-anak yang belum tahu main, saya bilang begini, dengan mengajarkan ilmu yang kalian punya, itu bentuk dari kalian bangun negara, bentuk dari kalian membela negara, tidak harus jadi pahlawan. Karena saat kalian punya ilmu sedikit, kalian membaginya, men-share-nya dengan teman yang membutuhkan ilmu itu kalian sudah menjadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa. Jadi pahlawan, jadi hero buat orang itu, dan jadi hero juga buat kalian punya diri sendiri. Ada cerita indah di masa kecil saat kalian besar nanti. Bahwa waktu kecil mereka sudah belajar bagaimana berbagi dengan orang lain. Dan waktu terjadi gempa di Ambon, tahun lalu, kita lalu anak-anak yang mengalami gempa di desa Wai sama Liang itu kan rusak sekali rumahnya. Anak-anak trauma di situ. Belum ada kegiatan yang untuk trauma healing. Saya bawa anak-anak diskusi dengan beberapa orang tua karena Ambon masih terus gempa. Kita bawa beberapa anak ke sana bawa ukulele, dan kita juga donasi bantuan dari anak-anak Amboina Ukulele Kids untuk teman mereka yang terkena bencana. Nah, kita ke sana main ukulele di sana. Untuk anak-anak yang korban gempa tadi, dan ini luar biasa. Kita pakai musik ukulele untuk trauma healing. Itu tidak ada di otak saya sebelumnya, tapi pas sampai lihat yang kita alami di situ bersama anak-anak di pengungsian, itu langsung nyanyi gembira-gembira, main sukaria sama anak-anak Amboina Ukulele Kids. Saya pikir wah ini nilai plus dari bagaimana musik bisa kita raih untuk hal-hal yang positif. Kita lakukan banyak hal dengan Amboina Ukulele Kids. Kita juga dikasih surat penghargaan dari pemerintah Australia lewat Kedutaan Australia di Jakarta untuk apa yang kita lakukan dengan musik ukulele di Ambon buat anak-anak. Jadi mungkin itu dulu Mas Andi, nanti tanya lagi saya jawab lagi. Wow, luar biasa, keren banget. Jadi belajar nggak cuma musik aja, tapi dalam musik itu bisa kita ajarkan banyak hal kepada anak-anak kita, mulai mereka saling berbagi, belajar toleransi, belajar bersabar, dan sebagainya macamnya diajarkan kepada anak gitu ya. Bincang Sejiwa menghadirkan narasumber inspiratif
Kini kami hadir menemani Anda. Setiap hari Minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan.